Presiden Prabowo berangkat ke Eropa membawa diplomasi dan janji investasi. Tapi dalam kebijakan publik, pertanyaan paling penting selalu sama. Apa dampaknya di rumah sendiri? Apakah kunjungan ini benar-benar diproyeksi untuk menghasilkan kekuatan pada ekonomi rakyat dan ketahanan nasional? Apa hasilnya? Bersama saya Wisnu Yono, mari kita selami dampak nyata diplomasi Presiden Prabowo di episode Catatan Kebijakan Publik dan Politik kali ini. Teman-teman, kita semua tahu ya, kabar tentang Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Eropa pada akhir Januari 2026 ini. Kunjungan penting untuk menapaki strategi diplomasi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Indonesia hari ini bukan lagi sekedar pasar regional. Nilai ekspor barang kita berada di kisaran ratusan miliar dolar AS per tahun. Dan arus investasi asing terus menunjukkan minat yang kuat. Artinya Indonesia sudah menjadi bagian dari percakapan ekonomi global, bukan lagi penonton, tetapi pemain aktif. Dalam konteks ini, pertemuan dengan pemimpin negara Eropa dan kehadiran Presiden Prabowo di forum seperti World Economic Forum di Davos memiliki tujuan yang jelas, menarik investasi, memperkuat kemitraan strategis, dan menempatkan Indonesia sebagai mitra ekonomi yang kredibel di mata dunia. Pertanyaannya kemudian bukan seberapa sering kita hadir di panggung global, tapi bagaimana diplomasi ini diterjemahkan menjadi manfaat nyata di dalam negeri. Dari titik inilah, kita perlu membaca kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa bukan sebagai seremoni, melainkan sebagai kebijakan publik yang harus diuji dampaknya. Salah satu hasil paling konkret dari kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa adalah komitmen investasi besar dari Inggris. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Indonesia dan Inggris menyepakati investasi senilai sekitar 4 miliar pound sterling atau sekitar 90 triliun rupiah yang akan diarahkan ke berbagai sektor strategis, terutama maritim. Investasi ini tidak hanya angka besar di atas kertas, termasuk di dalamnya adalah rencana pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksinya akan dilakukan di Indonesia. Hal ini diperkirakan membuka peluang kerja sampai sekitar 600.000 orang, mulai dari tenaga produksi hingga suplai dan layanan pendukung industri maritim. Bayangkan implikasinya. Galangan kapal lokal tidak hanya akan bergerak lebih cepat, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pendukung seperti logistik, pemasaran, dan jasa teknis. Infrastruktur ekonomi lokal di kawasan pelabuhan pun berpotensi berkembang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk pasar ekspor. Namun, penting diingat bahwa komitmen investasi bukan realisasi langsung. Untuk benar-benar dirasakan masyarakat, komitmen ini harus diikuti oleh langkah konkret seperti percepatan perizinan, kepastian regulasi, serta tata kelola yang kuat sehingga investor bisa langsung memulai produksi dan penciptaan lapangan kerja tanpa hambatan struktural yang berarti. Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris dan Davos tidak hanya berbicara soal modal, tapi juga tentang manusia dan masa depan. Dalam lawatan ini, Presiden bertemu dengan sejumlah akademisi dari universitas terkemuka di Inggris untuk membuka peluang kerjasama pendidikan tinggi. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang sangat besar, tapi tantangan kita ada pada kualitas dan relevansi keterampilan. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat pertukaran mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset, serta pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri modern. Dampaknya penting. Investasi besar hanya akan efektif jika ditopang oleh tenaga kerja yang siap, terampil, dan berdaya saing global. Tanpa itu,
peluang kerja justru bisa diisi oleh tenaga asing atau gagal terserap optimal. Di sisi lain, mitra Eropa membawa standar tinggi dalam praktek keberlanjutan. Jika standar ini benar-benar diterapkan di Indonesia, investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mempercepat investasi hijau dan transisi energi bersih yang lebih berkelanjutan. Sebagai pengamat kebijakan publik, saya melihat kunjungan ini membuka peluang besar. Namun peluang tidak akan berubah menjadi manfaat tanpa kebijakan nasional yang tegas dan terukur. Pertama, setiap komitmen investasi harus disertai peta jalan yang jelas. Kapan direalisasikan, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan bagaimana progresnya diawasi. Tanpa itu, angka investasi mudah berhenti sebagai janji. Kedua, insentif fiskal harus bersyarat. Insentif hanya layak diberikan jika ada transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan UMKM dalam rantai produksi. Ketiga, pendidikan vokasi dan pelatihan kerja wajib diperkuat. Investasi di sektor maju tidak akan berdampak jika tenaga kerjanya belum siap. Keempat, kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Karena banyak investasi berada di luar pusat, tata kelola di daerah menjadi penentu apakah manfaatnya merata atau justru timpang. Terakhir, transparansi publik adalah kunci. Masyarakat berhak tahu apa yang dijanjikan, apa yang berjalan, dan apa yang benar-benar tercapai. Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa memberi sinyal kuat bahwa Indonesia terbuka dan diperhitungkan di panggung global. Namun sejarah mengingatkan kita, diplomasi hanya bermakna jika kebijakannya bekerja di dalam negeri. Diplomasi Prabowo melintasi panggung dunia, membawa harapan investasi dan kerjasama lintas benua. Namun semua itu harus kita kawal hingga terasa nyata, agar rakyat tak sekedar bertanya, hasilnya kemana? Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di catatan kebijakan publik selanjutnya.